Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman hari ini, banyak artikel ilmiah ditemukan tidak dikelompokkan berdasarkan topik, sehingga mahasiswa atau para peneliti muda tentu kesulitan dalam menavigasi dan memahami tren riset. Yang ini juga dapat memakan waktu sehingga pencarian semakin tidak efisien. Maka dari itu, kami menemukan sebuah solusi, yakni Find Topic, untuk mengefisienkan pencarian topik menggunakan topik modeling. Alur sistem Find Topic sendiri dimulai dengan melakukan data scraping dan preprocessing. Di sini kami mengambil repository di Space MIT dengan menggunakan Beautiful Soup untuk mengambil metadata judul, abstrak, penulis, hingga tahun. Kami juga melakukan pembersihan data dan penyimpanan dengan format JSON. Lalu, kami menggunakan back-end service Fast API dan juga front-end Streamlit. Dari hasil data scraping kami, dilakukan training menggunakan bertopik model, kemudian melakukan evaluasi dan menghasilkan coherence score dan silhouette score, kemudian juga dilakukan monitoring menggunakan MLflow dan visualisasi monitoring dengan Prometheus dan Grafana. Kami juga menggunakan Git untuk version control, Python sebagai bahasa utama, dan Docker sebagai containerisasi seluruh sistem agar lebih portable dan mudah di-deploy. Pada tahap awal terdapat backend service API yang kami gunakan di sini adalah framework Fast API untuk membangun berbagai endpoint layanan yang masing-masing juga menjalankan fungsinya tertentu. Dengan menggunakan Fast API, pengelolaan tiap layanan dapat berjalan secara otomatis dan pengujian dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Kami juga melakukan monitoring scraping menggunakan Grafana dan Prometheus. Di sini kami mengambil metrik scrape duration seconds atau durasi scraping di instance Fast API port 8001. Kemudian untuk hasil training model di sini ada intertopic distance map, di mana peta jarak antar topik divisualisasikan dalam lingkaran ataupun titik. Di sini menunjukkan seberapa dekat atau berbeda topik yang dihasilkan berdasarkan kemiripan antar dokumen dan kata di dalamnya. Kemudian untuk similarity matrix dihasilkan berbagai topik, sekitar 7 topik, kemudian juga bisa dilihat di next. Di topik word score, di sini ada topik 0 sampai 7, sekitar 8. Untuk topik 0 seperti language, kemudian untuk topik 1 ada management, topik 2 biologi, kemudian topik 3 ada physics, dan topik 7 bisa dilihat seperti untuk topik robotik. Selanjutnya terkait evaluasi model, di sini kami menggunakan MLflow UI yang merupakan open source platform untuk merancang dan mengelola seluruh machine learning life cycle. Di sini kemudian didapatkan coherence score sekitar 0,36 dan 0,37 dan silhouette score yang didapatkan sekitar 0,01. Pada penelitian ini kemudian didapatkan hasil dan insight. Yang pertama adalah sistem topik modeling yang berhasil kami kembangkan. Di sini kami berhasil mengelompokkan topik-topik secara otomatis dan mengimplementasikan algoritma bertopik. Kemudian terkait metrik evaluasi model, di sini kami berhasil mendapatkan coherence score dan silhouette score dan implementasi MLOps yang end-to-end, yakni otomatisasi penuh, reproducibility terjamin, dan monitoring dan evaluasi secara real time. Baik, kami akan menunjukkan demo dari Find Topic atau bagaimana alur sistem kami berjalan secara back-end dan front-end. Jika ingin melihat repositori kami, dapat diklik di link ini atau mungkin deskripsi yang akan kami cantumkan di bawah. Baik, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ini memiliki beberapa komponen. Beberapa komponen ini terdiri dari Fast API sebagai back-end dan juga Streamlit sebagai front-end. Mungkin saya akan menunjukkan bagian Fast API terlebih dahulu, di mana di sini kami dapat menjalankan scraping, pre-processing, dan juga mungkin training dan prediction, di mana Fast API memungkinkan kami membangun dokumentasi otomatis. Baik, mungkin saya akan memberikan contoh dengan menjalankan training. Training akan berjalan, kami akan execute dan training akan berjalan. Perjalanannya training dapat dilihat di get training status.
Baik, training sudah berjalan, get training status. Lalu ketika training sudah berjalan dapat dilihat di CLI di sebelah sini. Jadi ketika training sedang berjalan, kami dapat melihat progress training atau mungkin ketika training juga selesai, kami dapat melihat hasilnya di MLflow UI. Di MLflow UI sendiri, kami dapat melihat hasil evaluasi dan juga seperti cohesion atau silhouette score. Karena kami sudah set eksperimen, bertopik eksperimen, tiap eksperimen dapat kami lakukan seperti perbandingannya. Misalnya di sini terdapat coherence score, silhouette score, memory usage. Kami dapat melakukan perbandingan antar eksperimen seperti ini. Di eksperimen pertama 0,54, eksperimen kedua coherence score memiliki 0,52. Baik, itu untuk MLflow. Lalu selanjutnya, setelah mungkin komponen MLflow ini, kami juga memiliki interface atau Streamlit, di mana Streamlit ini dia berjalannya secara microservice, jadi dia tidak langsung mengambil dari codingan yang ada di VS Code, namun dia terpisah, dia mengambil model dari Fast API. Jadi seperti ini. Ini adalah tampilan Streamlit kami, di mana ketika misalnya kami melakukan prediction dengan memasukkan URL di text box ini, maka yang akan berjalan adalah predict di space yang ini. Dan kami juga dapat melakukannya seperti melakukan testing di Fast API. Di sini kami dapat memasukkan URL yang mau dipredik. Baik, lalu setelah kami predik menggunakan URL dari DSpace, sistem mengembalikan informasi yang dari Fast API, yaitu seperti judul, author, dan tahun. Kami dapat melihat original artikel juga, dan di sini akan keluar prediksi result. Mungkin resultnya masih diklasifikasi sebagai outlier. Beberapa artikel diklasifikasi sebagai outlier. Mungkin akan menjadi evaluasi kami untuk melakukan training lebih lanjut. Untuk lebih lengkapnya dapat membuka repositori kami, yaitu Find Topic di sebelah sini, dan mengikuti langkah-langkah dokumentasinya untuk menjalankan Find Topic. Jadi, berdasarkan percobaan-percobaan dan langkah-langkah yang kami lakukan dalam membangun Find Topic dan mempersiapkan Find Topic menjadi sistem yang siap untuk dideploy, diproduksi, ataupun reproducibility, apa saja hal yang kami temukan kurang dan dapat menjadi solusi kami, yaitu mungkin kami akan melanjutkan untuk mengeksplorasi model lebih lanjut dan menambah dataset jurnal Indonesia karena dataset saat ini masih berbahasa Inggris, lalu melakukan fitur filtering berdasarkan domain agar pengguna dapat memilih berdasarkan topik ataupun tahun, lalu dapat melakukan automated retraining dan scheduling pipeline, di mana retraining ataupun training dataset dapat dilakukan secara otomatis dan kami tidak perlu melakukan secara manual. Kami harap Find Topic dapat menjadi sistem yang berlanjut, sistem yang bermanfaat untuk menemani mahasiswa atau peneliti muda dalam melakukan riset. Find Topic, Fill Your Insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.